Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Lagaligo. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-70. Sudah lumayan panjang ya series ini berjalan. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Lagaligo series episode yang ke-70. Tubuh Hue Tendri Engka nampak telah terbujur kaku. Para dayang dan pelayan semuanya menangis meratapi kepergian sang ratu dari kerajaan Tempe ini. Meski begitu, hal ini segera dilaporkan ke Sauri Gading. Sauri Gading langsung memerintahkan La Panandrang dan La Sulolipuk untuk memeriksa Hue Tendri Engka. Sauri Gading juga berpesan agar tidak memberitahu Lagaligo mengenai hal ini. Dan Lagaligo sedari tadi sejatinya sudah mengomel-ngomel sendiri di atas pelaminannya. Dia menantikan kehadiran Hue Tendri Engka yang sepertinya tidak akan pernah hadir lagi. Setidaknya begitulah prediksi awalnya. Namun, setelah La Panandrang melakukan jampi-jampinya, dia akhirnya mendapati bahwa Hue Tendri Engka belumlah meninggal dunia. Dia pun kembali membacakan mantra-mantranya, dan hal itu berhasil membuat Hue Tendri Engka siuman kembali. Karena Lagaligo sudah sangat marah sejak tadi, alhasil Sauri Gading langsung memerintahkan para dayang untuk membawa Hue Tendri Engka menuju ke pelaminan. Hue Tendri Engka yang masih dalam keadaan linglung pun langsung digotong ke pelaminan, dan pernikahan keduanya dilangsungkan dengan kondisi yang amat sangat terpaksa. Ketika upacara pernikahan keduanya tengah berlangsung, turunlah hujan yang amat deras. Hujan ini sengaja diturunkan oleh sang Patutoe, karena sejatinya dia amat membenci tingkah laku Lagaligo dan juga Sauri Gading ini. Meski begitu, sang Patutoe sebisa mungkin meredam amarahnya. Jika dia benar-benar melampiaskannya, maka bisa saja bumi dan seisinya akan langsung musnah seketika. Oke, mari kita berpindah sejenak ke sisi I Lapaseweng. Setibanya di kerajaan Mata Sulok, I Lapaseweng langsung jatuh sakit. Duka batin yang dideritanya memang teramat dalam. Semakin bertambah dalam kala dia mendengar kabar bahwa Lagaligo telah menikah dengan Hue Tendri Engka. I Lapaseweng pun semakin terpukul dengan hal ini. Dirinya yang dulu perkasa seolah mendadak berubah menjadi seorang bocah cengeng yang ditinggal oleh ibunya. Karena kasihan, maka ayah dari I Lapaseweng pun memutuskan untuk menikahkan anaknya ini dengan seorang wanita bernama Hue Jampucina. Pernikahan ini sedikit mengobati luka di hati I Lapaseweng. Meski begitu, tetap saja, dia tidak bisa melupakan sosok Hue Tendri Engka. Hari-harinya selalu dipenuhi tangis yang membuat siapapun yang melihatnya akan ikut merasakan pilu. Dalam beberapa kesempatan, I Lapaseweng bahkan berhalusinasi dan mengira bahwa Hue Jampucina ini adalah Hue Tendri Engka. Tentu, Hue Jampucina merasa risih akan hal itu. Dirinya pada akhirnya meninggalkan I Lapaseweng, membuat sang raja kembali menduda untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, karena menderita luka batin yang teramat dalam, I Lapaseweng pun sudah tidak kuat lagi. Dia ditemukan tak bernyawa di bilik kamarnya. Meski begitu, kematiannya ini bukanlah kematian biasa, dikarenakan arwahnya sendiri tidak naik ke kerajaan langit. Malahan, arwah I Lapaseweng justru turun ke kerajaan Pertiwi. Dalam kepercayaan masyarakat kuno sendiri disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka arwahnya akan naik ke kerajaan langit dan tinggal menetap di sana selamanya. Sedangkan apabila arwahnya turun ke kerajaan Pertiwi, itu artinya mereka hanya mati sementara, alias mati suri. Bentuk kepercayaan ini sebenarnya masih ada hingga hari ini. Dapat kalian jumpai pada kelompok masyarakat di Sidrap yang menganut kepercayaan Tolotang. Oke, mari kita berpaling sejenak ke sisi Hue Tendri Engka. Rupanya, Hue Tendri Engka juga mengalami hal yang sama.
Semenjak menikah dengan Lagaligo, hatinya selalu dipenuhi perasaan sedih. Dia kehilangan motivasi untuk hidup. Dia juga menderita luka batin yang teramat sangat. Lagaligo mungkin bisa menikmati tubuhnya tiap malam. Namun, hati dan cinta Wetendri Engka sejatinya hanya milik Ila Paseweng seorang. Tak ayal, duka batin yang dideranya pada akhirnya kembali membuatnya meninggal dunia. Lagaligo yang mendapati hal ini pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dia merengek layaknya anak kecil yang kehilangan mainannya. Saori Gading menyaksikan sendiri hal itu dan dia pun menyesalkan tingkah Lagaligo yang tidak mau melepaskan pelukannya dari jasad Wetendri Engka. Lagaligo bertingkah layaknya anak kecil, padahal dia sudah mempunyai 4 orang istri. Sementara itu, ternyata Wetendri Engka tidaklah mati seutuhnya, dikarenakan arwahnya juga turun ke kerajaan Pertiwi. Di kerajaan Pertiwi, dia bertemu dengan Ila Paseweng, dan keduanya pun saling melepaskan rindu, berpelukan dengan penuh rasa haru. Ketika jasad keduanya tak dapat bersatu, rupanya arwah keduanya masih bisa saling bertemu. Alhasil, Saori Gading pun mengadakan ritual khusus. Dia yang mengetahui bahwa Wetendri Engka belum sepenuhnya meninggal dunia, memutuskan untuk meletakkan jasadnya di dalam sebuah keranda. Jasad tersebut kemudian dikubur, dan di atas kuburannya diletakkan berbagai macam sesajen. Saori Gading berdoa meminta bantuan kepada saudara kembarnya, yakni Wetendri Abeng, untuk memisahkan arwah Wetendri Engka dengan arwah Ila Paseweng di kerajaan Pertiwi. Saori Gading juga memohon agar arwah Ila Paseweng dikirim ke kerajaan langit, agar dia sepenuhnya meninggal dunia, sedangkan arwah Wetendri Engka dikembalikan ke kerajaan bumi, agar dia bisa hidup kembali. Wetendri Abeng pun mengabulkan permohonan tersebut. Lagaligo sendiri hanya bisa mengikuti perintah ayahnya. Dia hanya bisa yakin bahwa sang ayah akan mampu membangkitkan kembali sosok Wetendri Engka ke pelukannya. Dan setelah 3 hari 3 malam dikubur, Saori Gading pun memerintahkan agar kuburan Wetendri Engka digali kembali. Dan tentu, semuanya langsung terkejut bukan main ketika mendapati Wetendri Engka yang ternyata berhasil dihidupkan kembali. Lagaligo pun menangis histeris melihat hal ini. Lagaligo pun berjanji akan menjaga dan mencintai Wetendri Engka sepenuh hati. Wetendri Engka sepertinya sudah berhasil melepas rindunya dengan La Paseweng. Dirinya juga sudah mengetahui bahwa Ila Paseweng telah sepenuhnya meninggal dunia, dan arwahnya telah tenang di kerajaan langit. Pada akhirnya, walaupun sulit, namun sedikit demi sedikit, perlahan-lahan Wetendri Engka mulai membuka hati dan perasaannya kepada Lagaligo dan mulai mencintainya. Tentu, hal ini tidak terlepas dari perhatian dan kasih sayang Lagaligo yang benar-benar tulus kepadanya. Lagaligo yang awalnya mencintainya karena nafsu, kini benar-benar mencintainya tulus dari hati yang paling dalam. Beberapa tahun berikutnya, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga di Alecina. Masa di mana pemimpin mereka akan segera berganti. Ya, akhirnya Ila Galigo akan diangkat menjadi seorang raja, yang mana kisahnya akan kita sambung di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-70. Kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.